Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Purwakarta, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen pemantau, Bapak Rendra Kusuma Wijaya, SPDI DPD. Yang terhormat Bapak Irfan, SPDI DPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili. Yang kami hormati para peserta ujian promosi serta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada acara yang berbahagia ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara yang sangat bermakna ini. Melalui acara ujian promosi, para mahasiswa akan memaparkan hasil penelitian sebagai bentuk akhir dari proses akademik menuju gelar sarjana pendidikan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa keberkahan serta manfaat bagi kita semua. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Saya memiliki doa menurut ajaran dan kepercayaan agama Islam yang memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Promosi juga tentang para sarjana. Selanjutnya dengan senantiasa mohon berkenan di Allah Subhanahu wa taala dan bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi dinyatakan buka dengan resmi. Kepada peserta kami persilakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya sesuai urutan yang telah ditentukan. Setiap peserta diberikan waktu maksimal 15 menit untuk melakukan presentasi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada peserta pertama atas nama Margarita, kami silakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas hadir pada hari ini. Yang saya hormati dosen pemantau yang bisa hadir pada hari ini, Bapak Irfan SPDGR. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Rendra sekaligus SPD, MPD sekaligus Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih Sir sudah hadir. Dan yang saya hormati guru-guru sudah hadir. Dan yang saya hormati orang tua atau masyarakat yang ada dan adik-adik yang sudah sempat hadir. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan pengalaman saya selama berproses di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Margarita, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengalaman saya selama kuliah di Universitas Purwakarta Mamuju, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bukan sekedar menempuh SKS yang tinggi, namun mengajarkan kita bahwa menjadi seorang pendidik bukan sekedar transfer ilmu, melainkan panggilan jiwa untuk mencintai anak didik dengan segala pendidikan mereka. Yang lebih menarik lagi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Universitas Purwakarta Mamuju, yaitu di mana kita tidak langsung terjun ke lokasi untuk mendidik anak-anak. Namun, pada semester 4 kita melaksanakan salah satu mata kuliah yang dinamakan praktek micro teaching. Dalam kegiatan tersebut, kita dituntut untuk menguasai 8 keterampilan mengajar. Sebelum terjun ke lokasi, dan kemudian pada semester 5, ada mata kuliah yang dinamakan PPL 1 atau praktek pengalaman lapangan, dan di mana saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Mamuju. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 bulan. Dalam kegiatan tersebut kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan pada semester 6 kita masuk dalam mata kuliah yang dinamakan PPL 2. Perbedaan PPL 1 dan PPL 2 yaitu lokasi sekolah dan waktu pelaksanaannya. PPL 1 saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Mamuju, dan PPL 2 saya ditugaskan di SD Impres Lombok 3 ISD. Dan waktunya itu berbeda. Kalau PPL 1 pelaksananya itu 2 bulan, kalau PPL 2 pelaksananya itu 1 bulan. Dalam proses belajar mengajar dan belajar tersebut, banyak hal yang saya dapatkan, yaitu menjadi seorang pendidik sangatlah tidak mudah. Tanggung jawab besar ada di pundak kita untuk membuat setiap anak didik memahami dan mengerti, bukan hanya mata pelajaran, melainkan tujuan hidup. Baik, itulah tadi cerita pengalaman singkat saya selama kuliah di Universitas Purwakarta Mamuju. Untuk itu di sini saya akan membahas hasil penelitian saya yang
sudah yang berjudul meningkatkan kemampuan menelah sebuah teks berita menggunakan model pembelajaran berbasis project basic learning siswa kelas 7 SMA Negeri 4 Riau. Latar belakang dalam penelitian saya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia ini dominan berbasis teks, salah satunya keterampilan menulis teks berita. Ketidakmampuan peserta didik dalam menulis berita merupakan suatu masalah dalam proses pembelajaran yang harus diatasi oleh pendidik. Sebagai seorang pendidik, guru bukanlah satu-satunya sumber sarana pembelajaran yang harus mengandalkan suara dan penguasaan materi. Tapi keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang inovatif yang dapat merangsang semangat belajar siswa. Maka dari itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul bagaimana cara meningkatkan kemampuan menelah sebuah teks berita menggunakan model pembelajaran berbasis proyek basic learning siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Riau. Baik, saya menjelaskan metode penelitian saya. Lokasi penelitian saya ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Riau. Waktu penelitian saya itu dilakukan pada bulan Juni sampai Juli. Subjek itu siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Riau. Dan prosedurnya itu dilaksanakan dalam 3 siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan instrumen penelitian itu observasi, tes, dan gabungan hasil. Analisis datanya itu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Sini saya akan menjelaskan distribusi, frekuensi, dan persentase. Distribusi, frekuensi, dan persentase nilai siswa pada siklus 3. Nilai 90 sampai 100 masuk kategori sangat baik, frekuensinya 7, persentasenya 26%. Nilai 80 sampai 89 masuk kategori baik, frekuensinya 14 dan persentasenya 52%. Nilai 70 sampai 79 masuk kategori cukup, frekuensi 2, persentase 7%. Nilai 60 sampai 69 masuk kategori kurang, frekuensi 4, persentase 15%. Jumlah frekuensi 27, persentase 100%. Kriteria tuntasan nilai siswa pada siklus 3, nilai lebih dari 70 masuk kategori tuntas, frekuensinya 23, persentase 85%, dan nilai kurang dari 70 masuk kategori tidak tuntas, frekuensi 4, persentase 15%. Jumlah frekuensi 27, persentase 100%. Baik, di sini saya menyimpulkan dari hasil penelitian saya. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran project basic learning dapat mempengaruhi hasil keterampilan menelah teks berita sesuai dengan temuan penelitian bahwa nilai siswa setelah menerapkan model pembelajaran project basic learning secara signifikan dapat meningkat karena membuat siswa lebih aktif, terlibat dalam proses pembelajaran, kerjasama yang baik, dan terdorong untuk menganalisis informasi secara mendalam melalui proyek nyata yang berpusat pada masalah. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur berita menelah informasi secara kritis. Terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada seluruh tamu undangan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila. Saya dari Sekolah Mahad Istiqlal Madolangan. Ingin bertanya, coba jelaskan cara Anda memberikan tugas kepada siswa. Terima kasih. Saya atas pertanyaannya, saya jawab. Cara saya memberikan tugas ke siswa itu, pertama saya menyiapkan video tentang teks, video tentang berita. Dan saya beri itu berita banjir. Dan di situ saya menggunakan proyek video ke siswa dan siswa adalah unsur-unsur teks berita tersebut. Dan di situ karena waktu di SMP Negeri 4 Riau itu terbatas fasilitas di sana, jadi saya menggunakan proyektor. Tapi kalau tidak ada, jadi saya akan menggunakan handphone mereka untuk siswa. Dan di situ saya memberikan video tentang berita banjir, dan di situ siswa adalah unsur-unsur dari berita tersebut. Dan saya membuat kelompok yang terdiri dari 6 siswa, dan di situ saya membagikan video tentang itu, tentang video berita, dan siswa menilai unsur-unsurnya. Dan setelah mereka menilai unsur-unsur, saya suruh maju di depan memberikan kesimpulan dari temuan mereka tentang unsur-unsur teks berita. Sekian dan terima kasih. Pada seluruh tamu undangan, Lalu 69 itu banyak. manfaat bagi kita semua, serta pengalaman berharga bagi para peserta ujian promosi. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langkahku kecil tapi pasti, tak perlu terburu membuktikan. Di dunia yang suka membanding,
seperti